Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah dan dimudahkan semua urusan kita dan dimudahkan rejeki kita, amin ya robbal alamin. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita. Jangan lupa absen ya dari aman kalian menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Malam itu angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menyusup ke sela-sela rumah-rumah penduduk. Langit Desa Ngadirejo, sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan Jawa Timur, dipenuhi cahaya rembulan. Di tengah kesunyian, masjid tua di ujung desa tampak ramai oleh kerumunan warga yang datang dari berbagai penjuru. Mereka berkumpul dalam sebuah acara pengajian akbar yang hanya terjadi setahun sekali. Acara ini istimewa karena dihadiri oleh sosok yang sudah lama tidak muncul di hadapan umum, Kiai Nur Syahid, seorang ulama sepuh yang dikenal sakti, karismatik, dan dihormati bukan hanya oleh warga, tapi juga para tokoh agama dan pejabat tinggi. Konon, beliau hanya akan muncul jika waktu dan kondisi spiritual suatu tempat sudah dianggap siap. Namun di malam yang tenang itu, suasana mendadak berubah. Dari arah jalan utama, deru mobil patroli polisi terdengar memecah ketenangan. Lampu rotator menyala, disusul suara pengeras dari mobil. Kepada warga yang berkumpul, dimohon segera membubarkan diri. Ini perintah dari atasan. Mobil itu berhenti tepat di gerbang masjid. Beberapa warga menoleh. Sebagian tetap duduk bersila menyimak lantunan doa Ki Nur Syahid yang baru saja mulai berbicara. Turunlah seorang polisi berpakaian lengkap, pangkat Bribka. Wajahnya keras dan tatapan matanya tajam. Namanya Bribka Doni, petugas yang dikenal tegas dan kerap main keras dalam bertugas. Bribka Doni berjalan masuk ke tengah kerumunan, tanpa membuka alas kaki, tanpa memberi salam. Ia langsung mengangkat suara. Acara ini tidak ada izin resmi. Kalian melanggar aturan. Saya minta semua bubar sekarang juga. Warga mulai berbisik. Beberapa orang berusaha menjelaskan bahwa ini pengajian tahunan dan tidak ada unsur politik atau keramaian tak wajar. Namun Bribka Doni tak menggubris. Ia melangkah ke depan, tepat ke hadapan Ki Nur Syahid yang masih duduk tenang di atas sajadah tua. Pak, Anda yang pimpin acara ini? Saya minta Anda hentikan sekarang. Ini ganggu ketertiban umum. Ki Nur Syahid membuka matanya perlahan. Tatapannya lembut, tapi dalam dan menusuk. Beliau tidak menjawab, hanya menatap Bribka Doni dengan wajah damai. Bribka Doni merasa seolah ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Tapi egonya menolak untuk mundur. Ia makin mendekat, menatap sang kiai dengan sinis. Jangan pakai tatapan itu ke saya, Pak Tua. Saya nggak takut. Suasana hening. Warga menahan napas. Tak ada yang bergerak. Lalu, entah karena emosi atau desakan ego, tangan Bribka Doni terangkat. Plah, sebuah tamparan mendarat di pipi kiri Kiai Nur Syahid. Dalam sekejap, seluruh suasana berubah. Angin berhenti berhembus. Lampu-lampu di masjid redup seolah disengaja. Warga tak ada yang bicara. Semuanya membeku. Dan yang paling mengejutkan, Bribka Doni langsung jatuh terduduk. Tangannya gemetar, kakinya lemas, dan dari mulutnya tak keluar satu kata pun. Wajahnya pucat. Matanya terbuka tapi kosong. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya menolak. Pak Doni. Pak. Allahu Akbar. Suara-suara cemas mulai terdengar. Seorang warga mencoba menyentuh pundaknya. Tapi Bribka Doni hanya gemetar hebat, seperti kesetrum. Ia membuka mulut, ingin bicara, tapi tak ada satu huruf pun yang keluar. Lidahnya kaku. Wajahnya seperti lumpuh sebagian. Tangannya seperti tertahan oleh beban tak kasat mata. Kiai Nur Syahid tak berkata apapun. Ia hanya memalingkan wajah ke arah jamaah dan berkata pelan. Acara ini kita tutup lebih awal. Mari pulang dengan tenang. Warga mulai bubar perlahan. Sebagian masih menoleh ke arah Bribka Doni yang kini dikerumuni teman-temannya.
Ada yang menelpon ambulans. Ada yang menghubungi Kapolsek. Tapi satu kalimat mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kualat. Dia nyentuh Kiai Nur Syahid. Dan di malam itu juga, seluruh desa Ngadirejo mulai diliputi ketakutan. Bukan karena polisi, bukan karena hukum negara, tapi karena sesuatu yang jauh lebih besar, yang tak bisa dijelaskan oleh logika, murka dari langit. Malam telah berlalu. Namun bayang-bayang kejadian di masjid tua itu masih menggantung pekat di langit-langit desa Ngadirejo. Seisi kampung tak bicara tentang apapun kecuali satu nama, Bribka Doni. Pagi harinya, mobil ambulans datang tergesa. Bribka Doni dibawa dalam kondisi tubuh yang tak sepenuhnya sadar. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Tubuhnya seperti tak bisa digerakkan, hanya sesekali kejang pelan. Dokter puskesmas sempat kebingungan. Tidak ada luka luar. Tidak ada tanda-tanda trauma kepala. Tapi kondisinya jelas bukan normal. Ia tidak bisa berbicara. Mulutnya terbuka, tapi seperti kehilangan suara. Setiap kali ingin mengucap sesuatu, tenggorokannya hanya mengeluarkan desahan lemah tanpa arti. Jari-jarinya tak bisa digerakkan. Kakinya tak merespons rangsangan apapun. Kemungkinan stroke mendadak, kata salah satu dokter. Tapi anehnya, ini bukan stroke biasa. Tubuh Bribka Doni tidak sepenuhnya lumpuh. Ototnya tidak kaku. Tidak ada kerusakan syaraf yang terdeteksi. Detak jantung normal. CT scan tidak menunjukkan perdarahan otak. Namun, dia tetap tidak bisa bicara dan tidak bisa berjalan. Saat itu, Kapolsek turun langsung. Beberapa polisi bahkan mencoba mencari pelaku atau penyebab dari kejadian itu. Tapi para saksi mata mengatakan hal yang sama. Dia jatuh setelah menampar Kiai Nur Syahid. Tidak ada yang memukul balik. Kiai hanya diam saja. Sementara itu, rumah Kiai Nur Syahid tetap tertutup rapat. Tidak menerima tamu. Tidak bicara kepada siapapun. Ia hanya dikabarkan menghabiskan waktu dalam doa dan tafakur di ruang belakang rumahnya. Keluarga Bribka Doni pun mulai panik. Istrinya menangis di lorong rumah sakit. Anaknya yang masih kecil terus bertanya, "Kenapa papa nggak pulang?" Tapi tak ada jawaban. Bribka Doni hanya berbaring, sesekali menangis pelan. Air matanya menetes tanpa suara. Berita ini cepat menyebar. Dari grup WhatsApp RT, berpindah ke Facebook warga, lalu muncul di akun-akun misteri dan religi. Judul-judul mengerikan mulai bermunculan. Polisi ini kualat karena menampar ulama. Terbukti, Kiai Sakti di Jatim bisa melumpuhkan dengan tatapan. Arogansi aparat dibalas kuasa langit. Namun, beberapa orang mencoba menjelaskan dengan akal sehat. Mereka berkata mungkin Bribka Doni mengalami serangan syaraf mendadak. Mungkin juga tekanan darah tinggi. Tapi warga desa tahu, ini bukan hal biasa. Ini bukan penyakit medis. Buktinya datang 2 malam kemudian. Seorang paranormal terkenal dari luar kota, bernama Kiraga Wijaya, datang ke rumah sakit. Ia dikontrak oleh salah satu kerabat Bribka Doni. Dengan kepercayaan tinggi, ia melakukan ritual di ruang rawat. Namun belum sampai 5 menit membaca mantra, Kiraga langsung muntah darah. Tangannya bergetar, wajahnya memucat, dan ia berkata dengan suara bergetar, Aku tidak bisa. Ini bukan gangguan biasa. Ini bukan jin, bukan sihir. Ini kekuatan yang datang dari ketinggian iman. Jangan main-main." Seketika ruangan itu menjadi sunyi. Semua orang yang hadir menyadari satu hal. Ini bukan tentang penyakit. Ini bukan tentang karma. Ini tentang hukuman dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sejak kejadian itu, suasana jadi sangat mencekam. Rumah sakit memasang 2 penjaga di depan ruangan Bribka Doni. Tapi yang mengejutkan, malam harinya, seorang penjaga mengaku melihat sosok berjubah putih duduk di dekat tempat tidur Doni, membaca sesuatu dengan suara sangat pelan. Namun begitu didekati, sosok itu menghilang. Warga pun mulai datang ke rumah Kiai Nur Syahid. Bukan untuk marah atau menuntut, tapi untuk memohon. Mereka meminta agar sang Kiai mau membantu Bribka Doni.
Beberapa datang sambil membawa air zam-zam, sebagian membawa sembako. Semua berharap agar keadaan kembali normal. Namun jawaban Kiai tetap satu. Aku tidak pernah meminta apapun untuk terjadi padanya. Yang menampar bukan hanya tangannya, tapi egonya. Jika ia ingin sembuh, bukan aku yang harus ia temui, tapi hatinya sendiri. Sebuah kalimat pendek, tapi menghantam dalam. Di saat dunia mencari penjelasan, Ki Nur Syahid justru mengajak semua melihat ke dalam diri. Dan Bribka Doni masih terbaring, masih lumpuh, masih bisu. Tapi air matanya terus mengalir. Seolah ia tahu, tubuhnya dihukum. Tapi bukan oleh manusia, melainkan oleh tangan yang tak terlihat. 3 hari telah berlalu sejak kejadian malam itu. Dan tubuh Bribka Doni masih belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Ia hanya bisa terbaring, bisu, lumpuh, dengan air mata yang terus mengalir setiap harinya. Pihak rumah sakit sudah menyerah, para dokter tak lagi memberi harapan, dan semua pengobatan medis maupun alternatif berhenti di satu titik, kebuntuan. Warga desa mulai menjauh. Bukan karena benci, tapi takut. Takut dengan kekuatan yang selama ini mereka hormati, tapi kini melihat sendiri akibatnya. Bahkan beberapa polisi dari sektor lain yang awalnya berniat menyelidiki Ki Nur Syahid, memilih mundur secara perlahan. Mereka tidak ingin terlibat terlalu dalam. Sampai akhirnya, di malam keempat, istri Bribka Doni datang sendiri ke rumah Ki Nur Syahid. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar, membawa anak mereka yang masih berusia 5 tahun. Dengan suara lirih, ia memohon, "Kiai, saya mohon, maafkan suami saya. Kalau dia salah, kalau dia lancang, kalau dia menampar, itu bukan karena benci, tapi karena buta. Buta oleh pangkat, oleh kuasa. Tolong, Kiai." Tangisnya pecah. Anak kecil di pelukannya ikut menangis. Rumah Kiai hening. Lalu suara sandal kayu terdengar dari dalam. Pintu dibuka perlahan. Sosok Kiai Nur Syahid muncul, berdiri dengan sorban putih dan wajah yang tetap teduh. "Anakmu tidak salah, dan suamimu sedang diajar, tapi belum terlambat." Kiai pun meminta agar ia diantarkan ke rumah sakit malam itu juga. Di ruang rawat inap rumah sakit, suasana menjadi aneh saat Kiai masuk. Lampu yang tadinya berpendar kuning mulai meredup pelan, menciptakan bayangan panjang di dinding. Para perawat yang berjaga seolah terdiam. Beberapa bahkan menunduk tanpa tahu mengapa. Kiai duduk di kursi dekat ranjang Bribka Doni. Beliau menatap sosok tubuh yang tak bergerak itu. Mulutnya mulai komat-kamit, membaca doa dengan sangat pelan. Hampir tak terdengar. Tangannya menyentuh ujung kaki Doni. Suara detak jantung dari monitor menjadi lebih cepat. Lalu Kiai berkata, "Lirih, Tuan Muda, tubuhmu tidak dilumpuhkan. Hatimu yang ditutup. Karena engkau tidak pernah mau mendengar kecuali pada suara dirimu sendiri." Bribka Doni menangis. Tangis tanpa suara. Tapi jelas terlihat dari getar tubuh dan derasnya air mata. Lalu, jari-jarinya mulai bergerak. Pelan. Disusul tangannya yang gemetar. Kaki yang tadinya kaku mulai menekuk sedikit. Istrinya menjerit pelan. Terisak melihat keajaiban itu. Ki bangkit dari kursi dan berkata dengan tenang, "Aku bukan penyembuh. Aku hanya membuka pintu. Selebihnya, kau sendiri yang harus melangkah." Dan tanpa bicara lagi, Ki Nur Syahid berjalan pergi dari ruang rawat. Beberapa hari kemudian, kondisi Bribka Doni pulih. Ia bisa bicara, meski suara awalnya pelan. Bisa berjalan, meski langkahnya masih berat. Namun yang paling mengejutkan adalah perubahan sikapnya. Ia mengundurkan diri dari kepolisian. Melepas seragamnya dengan tenang dan berkata di depan rekan-rekannya, "Saya pernah berdiri atas nama hukum, tapi lupa bahwa hukum tertinggi adalah adab." Bribka Doni memilih menetap di desa. Ia ikut membantu masjid, mengantar makanan ke rumah warga, dan menimba ilmu dari kiai secara diam-diam. Tidak untuk menjadi ulama, tapi untuk belajar menjadi manusia yang merunduk. Warga desa menganggap kejadian ini sebagai pelajaran besar.
Bahwa kekuatan tidak selalu di tangan mereka yang membawa senjata atau wewenang, tapi juga bisa berada di tangan mereka yang tampak lemah, tapi bersandar pada Tuhan. Beberapa tahun kemudian, masjid tempat kejadian itu kini menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi. Bukan untuk wisata, tapi untuk tobat. Banyak orang datang membawa penyesalan, mencari kedamaian, atau sekadar mengingatkan diri sendiri bahwa di dunia ini, masih ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Dan nama Kiai Nur Syahid tak pernah mencari panggung, tak pernah membalas dengan tangan. Tapi kisahnya telah menjadi legenda yang hidup di setiap sudut desa. Karena yang menampar tidak hanya tangan, tapi kesombongan. Dan yang membalas bukan manusia, tapi langit.